You are connected to Inspiradio. Happy listening. Inspiradio ID. Balik lagi di tulisan masa lalu, masih bareng Upi dan masih membahas makanan-makanan khas lebaran dari berbagai daerah. Ralat sedikit untuk makanan yang dari Madura tadi. Ada yang ngeralat nih, tadi bacanya salah. Yang makanan dari lontong kayak ketupat sayur tadi, yang ada irisan daging, telur, dan jeroan sapi, itu ternyata bacanya topat lodeh. Topat lodeh. Ya semoga gak salah lagi ya. Susah loh kalau baca bahasa Madura ini, saya akui loh. Agak susah. Cengkok-cengkoknya itu tuh, wah, mohon maaf lah ya kalau saya agak-agak salah gitu. Makasih buat yang udah ngingetin. Lanjut, kita beralih ke makanan dari Makassar. Di Makassar ini ada, sama seperti kita lebaran pada umumnya, ada ketupat, tapi lauk pelengkapnya ini adalah ayam gagape. Ayam gagape. Hidangan ini termasuk salah satu makanan yang gak pernah absen di momen-momen lebaran di Makassar. Nah, makanan ayam gagape ini terbuatnya dari ayam kampung, terus dimasak agak lama, jadi teksturnya tuh udah empuk gitu. Dia tuh dimasaknya dengan api kecil, jadi kayak ayam diungkep tapi cukup lama ungkepnya. Dan nggak di presto ya, jadi bukan ayam presto. Terus dengan aneka rempah-rempah khas Makassar. Nah, sedikit ditambah santan yang membuat makanan ini tuh jadi gurih. Itu tadi dari Makassar, namanya ayam gagape. Kebanyakan bahas makanan kayak gini jadi penasaran loh dengan makanan-makanan khas lebaran dari beberapa daerah lain ya. Karena selama ini tuh kalau aku makanan lebaran tuh selalu dari Jawa Timur, dan makanan Padang, Minang gitu. Jadi penasaran juga sih dengan makanan-makanan yang lain ya. Semoga nanti setelah corona ini berlalu ada kesempatan buat jalan-jalan, jadi bisa tahu nih makanannya rasanya tuh yang seperti apa. Lanjut, kita jalan-jalan ke pulau yang besar di Indonesia, yaitu Pulau Kalimantan. Di Kalimantan Timur, tepatnya di Banjar. Nah, pasti udah tahu dong kalau Banjar nih apa yang spesial. Soto Banjar. Yups, dan ini ternyata juga jadi makanan yang biasanya disajikan ketika lebaran. Jadi ya, beruntunglah kita yang pernah mencoba salah satu makanan khas ini ya, soto Banjar ini, karena ini ternyata makanan spesial di sana dan biasanya memang digunakan untuk menyambut dan menjamu tamu spesial. Soto Banjar ini kuahnya gurih dan di dalamnya ada berbagai macam isian, yaitu ada bihunnya, ada daging ayam suwir, ada telur rebus. Terus biasanya juga dilengkapi dengan perkedel kentang. Nah, di Banjar, di Kalimantan Timur Banjar ini biasanya nggak harus atau nggak selalu disajikan dengan ketupat. Ada juga yang menyajikan soto Banjar ini dengan buras. Jadi bukan pakai ketupat ya, pakai buras. Menarik. Kita beralih sedikit nggak dari ketupat gitu ya atau lontong, kita makannya pakai buras. Itu di Banjar, Kalimantan Timur. Selanjutnya masih di pulau yang sama, kita pergi ke Kota Pontianak di Kalimantan Barat. Nah, di Kota Pontianak ini khususnya untuk warga Melayu dan sekitarnya, biasanya ketika hari raya lebaran tiba, makanan yang gak boleh absen adalah lemang lepat. Nah, si lemang ini disantapnya itu biasanya dijadikan pelengkap makanan olahan daging gitu ya, mirip rendang atau serundeng daging.
gitu. Dimakannya pakai si lemang lepet ini. Biasanya lemang ini terbuat dari beras ketan, dimasak di dalam bilah bambu lalu dibakar sampai matang. Nah, di beras ketannya ini ada campuran santan, garam. Nah, itu yang membuat si rasa dari lemang ini tuh gurih gitu. Sebenarnya si makanan ini mirip dengan makanan yang ada di Sumatera Barat, ya kan? Dan ada olahan daging juga bisa di Sumatera Barat tuh dibakar pakai rendang. Kurang lebih kalau yang dari Sumatera Barat sih pernah makan. Kalau yang dari Pontianak ini belum sih. Semoga lain kali ada kesempatan buat makan makanan dari Kalimantan Barat ini. Ngomongin makanan lebaran nih ya. Aku punya cerita dulu berapa tahun yang lalu ya, lupa sih. Ingat aku sih zaman-zaman dulu masih kuliah. Ya kayaknya masih kuliah deh. Itu pernah hari lebaran, pas banget hari lebaran. Jadi di rumah orang tua aku itu biasanya masaknya itu 1 hari sebelum lebaran. Jadi nanti ketika pulang sholat Idul Fitri itu udah siap gitu buat makan pagi ya. Nah, biasanya sebelum berangkat sholat id, itu habis sholat subuh tuh mamaku manas-manasin semua makanannya, atau paling nggak sekedar dicek gitu bahwa makanannya semuanya dalam kondisi baik dan aman-aman saja. Nah, di 1 hari itu, di lebaran di tahun itu, aku lupa sih tepatnya tahun berapa, hal yang sangat mengejutkan terjadi. Sebenarnya cerita yang sedih sih, tapi kalau diingat-ingat lagi jadi agak lucu juga mengingat kepanikan mamaku di pagi hari itu. Jadi tiba-tiba ketika udah siap nih mau berangkat sholat id ya, jadi aku udah selesai mandi tuh, tinggal berpakaian rapi. Tiba-tiba mamaku teriak dari dapur, "Dek," gitu ya. Terus aku samperin kan. Pas nyampe di dapur ternyata sedih sih nih. Si opor ayamnya itu, jadi kan dulu tuh di rumah orang tua aku tuh tempatnya kumpul keluarga yang ada di daerah Jabodetabek gitu. Nah, si opor ayam ini kan banyak mamaku masaknya di panci gede gitu kan. Basi dong. Pas dibuka tuh di atas opornya tuh kuahnya udah berbusa gitu. Bukan berbusa yang parah sampai bau gimana, enggak, tapi udah ada buihnya gitu kan. Berarti kan udah kenapa-napa gitu ya santannya. Itu ya ampun, mamaku tuh bener-bener panik, nangis. Kasihan sih, tapi kalau dikit-dikit sekarang jadi lucu. Tuh panik mamaku, "Deh, diapain deh," gitu ya. Ketika itu aku juga nggak tahu ya mau diapain. Ayamnya banyak di dalam situ, secara sepanci lumayan agak gede. Dan akhirnya yang kita lakukan ketika itu adalah sambil cukup buru-buru karena ngejar sholat Idul Fitri kan. Secara itu lebih sakral ya sholat Idul Fitri. Jadi tuh ayamnya kita saring, kuahnya kita buang semua, terus direbus lagi gitu, kayak dicuci dan direbus lagi pakai air panas, air mendidih gitu supaya bersih kembali dan gak ada bekas-bekas si santan yang tadi rusak. Karena pas dilihat ayamnya baik-baik aja, santannya yang agak sedikit bermasalah gitu kan ya, walaupun gak ada bau-bau yang gimana, tapi udah ada sedikit buih gitu kan ya, gak mungkin dimakan juga kan. Alhasil setelah kita selesai sholat Idul Fitri dan kembali ke rumah, ya mau gak mau ayam yang tadi dimasak ulang lagi. Untungnya mamaku masih punya bumbu untuk bikin si opornya itu. Jadi dimatangin lagi bumbunya, dan perjuangan tersulitnya adalah mencari santan. Itu kan hari lebaran ya, hari lebaran banget nih, hari H-nya. Gak mungkin ke pasar dong. Walaupun ketika itu gak PSBB, tapi pasar ya gak buka kan. Mengharapkan minimarket juga belum buka. Mau nunggu sampai siangan
tamu-tamu nanti udah mulai datang, keluarga sih udah mulai datang. Jadi ya akhirnya mama dan papaku tuh keliling deket rumah situ, di perumahan tempat aku tinggal dan di perumahan sekitarnya, nyari warung yang buka, warung yang jual santan instan gitu, santan yang udah jadi gitu ya, yang dikemasan. Dan alhamdulillahnya dapet. Itu sampai sekarang aku kalau ngelihat si toko yang jualan santan instan itu ya rasanya pengen berterima kasih gitu sama ibu-ibu yang jualan tuh. Makasih ibu udah buka warungnya. Dan makasih ibu punya persediaan santan gitu. Dan akhirnya opor ayam itu berhasil kembali menjadi opor ayam yang layak dan baik untuk dimakan. Nggak kebayang sih itu begitu, aku gak kebayang yang dirasain mama. Aku sih lebih tepatnya ya, karena pas buka tutupnya gitu kan, wah gemeteran tuh pasti kan tangannya, kakinya gemeteran, tangan, rambut ikut bergetar. Kasian sih, sedih loh waktu itu. Cuman ya sekarang jadi nggak sedih sih kalau mengingat-ingat. Ya untungnya dari berbagai macam masakan yang dimasak, yang lainnya aman-aman aja. Hanya si opor itu, lalu usut punya usut. Setelah itu dibahas, kayaknya memang ketika beli santan itu, entahlah mungkin antara, karena kan pasti kalau mau menjelang lebaran tuh tempat-tempat beras kelapa, sayur gitu-gitu kan rame ya. Mungkin ketika itu antara memang di tempatnya itu alat peras santannya kurang bersih, atau memang ya si kelapanya yang nggak bersih gitu. Ya mungkinan itu sih, makanya kenapa dia cepat berbuih, padahal ketika malam hari itu udah benar-benar dibikin aman gitu ya. Biasanya juga nggak pernah kejadian kayak gitu. Ada-ada aja sih emang kalau ngebahas cerita-cerita lebaran. Jadi buat teman-teman yang juga punya cerita-cerita unik di hari-hari lebaran teman-teman semua, walaupun mungkin di tahun ini kita tidak bisa merayakan lebaran seperti biasanya, tidak bisa sholat id di masjid atau biasanya kita di lapangan luas bersama-sama, terus kita juga nggak bisa mudik atau bersilaturahmi ke keluarga besar. Tapi kalau membahas cerita-cerita unik dan ngebahas makanan-makanan lebaran dan membahas hal-hal yang membahagiakan, siapa tahu bisa membuat ya mood kita jadi lebih baik. Jadi yang punya cerita langsung aja DM ke Instagramnya @tulisan.masalalu @tulisan.masalalu. Ditungguin ya. Jangan kemana-mana, dengerin terus Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.